tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mau ditambahkan Pak Yusuf Kalla? Iya, terima kasih. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini. Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekedar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda harus disatukan, semuanya ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan. Pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan Pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaannya efisien sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR belum tentu murah juga, karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokratisnya, dan menjamin kualitas kepada yang dipilih. Itu tujuannya sikap pemilu seperti itu. Baik, terima kasih. Silahkan tepuk tangan. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sudah mendengarkan barangkali dan mencatat, saya lihat tadi. Anda silahkan memberikan tanggapan, catatan kritis juga boleh terhadap jawaban yang diberikan dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Anda punya waktu 3 menit, saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Ya, saya diberi kesempatan Pak Prabowo untuk menanggapi. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu, memang esensinya adalah pemilihan langsung itu, memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh, saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Ya, ini pandangan kami terhadap itu. Masih ada Pak Prabowo barangkali mau menambahkan? Mohon juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana dari segi penghematan anggaran dan dari segi Jokowi, keadilan antara daerah.
Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000. Nyata, Tapi tidak dikasih laku. pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta kabupaten. Baik, terima kasih. Silahkan tepuk tangan. Saya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, kelihatannya ada yang harus Anda klarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 3 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu, rakyat mendapatkan manfaatnya, atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja. Tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang Ya, mau tambahkan? pertama terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi, karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikorkan, apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat, bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya. Terima kasih. Cukup? Kita tepuk tangan. Pemirsa, 1 menit. Pak, saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih, Pak. Jokowi. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja.
Silahkan, kalau ada yang mau tepuk tangan silahkan. Saya ingatkan bahwa debat ini adalah untuk menggali misi visi, memberikan tanggapan, dan Baik, ini adalah hal yang harus dijawab. Akan kita berikan waktu 3 menit, Baik. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Baik, hak azazi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak azazi manusia. Mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu, kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa, melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti, Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Susah di mana-mana, sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan, apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi sudah Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab. Cukup, Ragu-ragu. Cukup, Pak Prabowo. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Dukungan dengan batasan yang sudah kita sepakati tadi, dan ini adalah penyampaian visi dan misi, dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi pertanyaannya juga kira-kira ke arah yang sana. Ada waktu 3 menit dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk memberikan catatan terhadap dukungan, bisa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya persilahkan 3 menit.